Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Ajizah dengan NIM P211200026 dari kelas Gizi B. Di sini saya akan membahas mengenai materi kajian lingkungan hidup. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai 6 topik. Yang pertama yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PUP UNTAD. Yang ketiga yaitu materi ekologi sebagai ilmu lingkungan. Yang ketiga materi asas-asas ekologi dan prinsip-prinsip ekologi. Yang keempat materi komponen ekosistem. Yang kelima materi hukum lingkungan. Dan yang keenam materi kearifan lokal. Baiklah, langsung saja pada materi kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PUP UNTAD. Konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai PUP UNTAD. Yang pertama yaitu karena tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan perguruan tinggi masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Yang kedua, menggagas konsep lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok. Yang ketiga, penetapan konsep PUP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Adapun tujuan dari PIP UNTAD yang pertama yaitu untuk menentang kegersangan. Contohnya dengan pemanfaatan lahan kritis dan pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengejar ketertinggalan. Contohnya dengan mensejajarkan kedudukan secara nasional dalam pembangunan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk tempat pembelajaran. Misalnya menjadikan pusat pengkajian ilmu pengetahuan pengembangan profesionalisme. Tujuan yang keempat yaitu untuk mencintai lingkungan. Contohnya dengan mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana serta menyeimbangkan konsep ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian PIP UNTAD ini sebagai kajian lingkungan hidup. Nah, mengapa lingkungan hidup dijadikan sebagai objek kajiannya? Alasan yang pertama yaitu karena kondisi lingkungan di Sulteng ini yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Yang kedua, karena kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen. Yang ketiga, karena kondisi lingkungan pemukiman yang terpencar, misalnya ada yang di pantai, ada yang di pedalaman, ada yang di pegunungan, serta yang nomaden atau berpindah-pindah. Yang keempat yaitu karena mempunyai keanekaragaman hayati yang khas. Potensi sumber daya lingkungan hidup terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, misalnya biotik seperti flora dan fauna. Kemudian ada endemik abiotik atau tanah, ada angin, ada cahaya matahari, bahan galian, serta sisa. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia, terdiri dari kependudukan, sosial budaya, serta dinamika masyarakat. Yang ketiga yaitu sumber daya buatan, misalnya sarana dan prasarana. Materi selanjutnya yaitu mengenai ekologi sebagai ilmu lingkungan. Ekologi ini berasal dari dua kata, yang pertama oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan yang kedua logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi ekologi ini merupakan ilmu tentang rumah atau tempat tinggal. Nah, ekologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut habitatnya dan yang kedua menurut garis taksonomi. Menurut habitatnya, ekologi terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada ekologi perairan, ekologi laut, serta ekologi darat. Sedangkan menurut garis taksonominya, ekologi itu terbagi menjadi empat, yaitu ada ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, serta ekologi jasa training. Organisasi kehidupan yaitu ada organisme, populasi, komunitas, ekosistem, serta biosfer. Masuk ke ekosistem. Ekosistem sendiri adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen bagian dari ekosistem yaitu yang pertama ada senyawa-senyawa anorganik, kemudian ada senyawa organik, ada iklim, ada produsen, ada makrokonsumen, serta mikrokonsumen, misalnya bakteri dan jamur. Contohnya itu ekosistem akuarium. Jadi di dalam ekosistem akuarium ini terdiri dari ikan, tumbuhan air, serta plankton yang terapung di air yang merupakan komponen biotik. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air.
Contoh masalah lingkungan hidup yaitu ada banjir, kekeringan, longsor, erosi, pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, serta pencemaran, baik itu pencemaran air, udara, maupun pencemaran tanah. Nah, yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan atau terjadinya masalah lingkungan itu yang pertama karena dinamika penduduk, yang kedua karena pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, serta penyebab yang ketiga karena benturan tata ruang. Materi selanjutnya yaitu mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip ekologi. Ruang lingkup ekologi yaitu ada makromolekul, kemudian protoplasma, kemudian sel, kemudian jaringan, kemudian organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, serta biosfer. Nah, perbedaan ekosistem yang satu dengan yang lainnya itu dapat dibandingkan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan banyaknya jenis organisme produsen. Yang kedua berdasarkan banyaknya jenis organisme konsumen. Yang ketiga berdasarkan banyaknya keanekaragaman organisme pengurai. Kemudian yang keempat berdasarkan banyaknya jenis komponen abiotik. Kemudian yang kelima berdasarkan berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Pengertian dari keseimbangan ekosistem sendiri yaitu kemampuan ekosistem melakukan perubahan dalam sistem keseluruhan. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu penyimpanan bahan, yang kedua pelepasan hara makanan, yang ketiga pertumbuhan organisme dan produksi, serta yang terakhir dekomposisi bahan organik. Kemudian di dalam ekosistem itu ada habitat dan relung. Definisi dari habitat tersendiri yaitu tempat organisme hidup. Sedangkan relung adalah profesi atau status organisme atau karakter suatu komunitas dan ekosistem. Kemudian populasi dan komunitas. Populasi yaitu kelompok organisme yang terdiri dari individu yang sejenis atau satu varietas. Kemudian komunitas adalah berbagai organisme yang hidup dalam suatu tempat dan bergabung dalam persekutuan. Prinsip-prinsip lingkungan ekologi. Dalam ekologi ini terdapat berbagai macam prinsip. Di antaranya prinsip pertama itu semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Prinsip yang kedua yaitu tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Prinsip yang ketiga yaitu materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Prinsip keempat yaitu untuk semua kategori sumber daya, kalau pengadaan sudah cukup tinggi, maka pengaruh untuk kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber daya itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Prinsip kelima yaitu ada dua jenis sumber daya dasar. Yang pertama itu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan yang kedua itu yang tidak dapat mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Kemudian prinsip yang keenam yaitu individu dan spesies yang punya lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Materi kelima yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu yang pertama terdiri dari biotik yang dimana merupakan komponen hidup, dan yang kedua yaitu abiotik yang merupakan komponen tidak hidup. Nah, kedua komponen ini sama pentingnya di dalam ekosistem. Jadi ekosistem ini tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Komponen abiotik. Komponen abiotik ini meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan. Kemudian komponen abiotik ini menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan. Kemudian dapat menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitatnya. Kemudian contoh dari komponen abiotik ini cahaya matahari, hujan, nutrisi, dan komponen biotik itu merupakan semua yang ada ke depan, misalnya itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Fungsi dari ekosistem yaitu berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur-struktur komponennya. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukum lingkungan.
Penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan, dan masyarakat masih kurang atau implementasinya itu rendah. Faktor kedua yaitu karena terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Faktor ketiga karena sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup. Faktor keempat, karena belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, yaitu melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Adapun sarana penegakan hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sarana administratif, yaitu umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, keputusan menteri, perda, serta keputusan gubernur. Sarana yang kedua yaitu sarana kepidanaan dan keperdataan, tercermin di dalam beberapa undang-undang. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Adapun tujuan dari hukum lingkungan itu sendiri yaitu untuk memberikan atau mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Poin selanjutnya yaitu aspek-aspek hukum lingkungan. Ada 4 aspek. Yang pertama, hukum lingkungan keperdataan. Yang kedua, hukum lingkungan kepidanaan. Yang ketiga, hukum lingkungan internasional. Dan yang keempat, hukum tata ruang. Dasar hukumnya yaitu diambil dari yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Materi yang terakhir yaitu mengenai kearifan lokal atau local wisdom. Definisi kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal itu terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal, di mana kearifan yang berarti bijaksana dan lokal berarti setempat. Nah, secara umum, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Hal itu karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya itu dianggap sangat universal. Kemudian fungsi kearifan lokal. Yang pertama, untuk pengembangan sumber daya manusia. Misalnya itu berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang kedua, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang keempat, bermakna sosial. Yang kelima, bermakna etika dan moral. Serta yang keenam, bermakna politik. Bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa beberapa hal. Yang pertama itu bisa berupa nilai, bisa berupa norma, berupa etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, maupun aturan-aturan khusus. Jadi, kearifan lokal yang sebenarnya merupakan modal sosial tersebut. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kiranya penting untuk digali, dikaji, ditempatkan pada posisi strategi untuk dikembangkan menuju sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Sekian pemaparan materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.